Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iblis adalah oknum yang paling pintar menggunakan kesempatan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang Kristen takut kepada iblis? Berapa banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana menghadapi iblis? Sebenarnya apakah orang Kristen perlu takut kepada iblis? Saudara, orang percaya tidak perlu takut kepada iblis. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya memang sebagai orang percaya kita tidak boleh menganggap enteng atau bermain-main dalam menghadapi iblis. Karena iblis itu licik dan penuh dengan tipuan. Orang percaya memiliki otoritas atas iblis di dalam Yesus Kristus. Iblis tidak mampu merasuk orang percaya. Karena orang percaya telah menerima Roh Kudus di dalam hatinya, dan roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang di dalam dunia ini. Namun kita harus sadar bahwa iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Oleh karena itu kita tidak boleh membuka peluang sedikit pun untuk iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 22 ayat 1-6. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot bukanlah seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Meskipun ia sudah disebut sebagai salah satu dari murid Tuhan Yesus. Menjadi murid bagi Yudas Iskariot tidak membawanya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Meski ia sudah melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan, baik melalui perkataan maupun perbuatan Tuhan Yesus. Mendekati tiba waktu Tuhan akan misi penebusan Kristus, maka seorang Yudas Iskariot itu menampakkan diri sebagaimana adanya dia, sebagai orang yang tidak percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, iblis dapat masuk ke dalam kehidupan kita yang hidup berpusat pada rencana kita sendiri, tanpa dengan rendah hati memohon pimpinan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, Yudas Iskariot adalah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Namun dia bukanlah seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, disitulah akar masalahnya. Mengapa Yudas Iskariot dapat dimasuki oleh iblis? Karena seorang yang belum mengenal Yesus Kristus, maka di dalam jiwanya ada kehampaan, ada kekosongan, di mana iblis bisa masuk ke dalamnya. Dan saudara, iblis pintar menggunakan kesempatan. Mengapa? Karena Yudas Iskariot selain seorang yang belum percaya, namun dia adalah seorang yang hidup di dalam dosa. Alkitab berkata dia suka mencuri kas yang dipercayakan kepadanya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Bukan itu saja, Yudas Iskariot adalah seorang yang selalu memikirkan rencananya sendiri dan tidak memikirkan
apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara, Yudas Iskariot, dia berusaha untuk menggenapi apa yang direncanakannya. Saudara, disitulah saudara-saudara iblis mengambil kesempatan. Di mana saudara-saudara rencana Yudas Iskariot dengan menjual Yesus Kristus kepada para pemimpin agama, dengan Yudas Iskariot menerima uang. Saudara, bukankah hal ini persis seperti natur daripada Yudas Iskariot adalah seorang yang cinta uang? Maka iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya bukanlah seorang yang dapat dirasuk oleh kuasa jahat. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Namun saudara, kita harus sangat waspada. Jikalau kita hidup sebagai orang percaya namun kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Namun kita hidupnya duniawi. Sebagaimana Yudas Iskariot misalnya, mencintai uang, sangat materialistik atau sangat pragmatis. Atau saudara mencari keuntungan diri sendiri, mencari kenikmatan dunia ini. Hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan rencana kita sendiri. Tanpa peduli dengan pimpinan Tuhan. Saudara, iblis itu pintar sekali, saudara. Disitulah dia mengambil kesempatan. Ketika kita hidup tidak sesuai pimpinan Tuhan. Kita dendam sama orang lain. Kita marah begitu lama dengan orang lain. Saudara, Alkitab mengatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara, iblis bisa mempengaruhi kita ketika kita hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup seperti domba-domba yang sesat mengambil jalannya sendiri. Saudara, iblis, dia berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dan mangsa yang paling mudah diambil adalah ketika domba-domba itu tidak berjalan beriringan dengan gembala yang baik itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menang di dalam hidup kita mengatasi pencobaan daripada si iblis? Cuma satu jalan. Kita ikut Tuhan Yesus. Kita rendah hati mohon pimpinan Tuhan. Kita senantiasa dekat dengan Dia. Saudara, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, pintu terbuka tidak selalu Tuhan yang sediakan, melainkan si jahat menyediakannya. Kita harus sangat waspada. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, ketika kita baca kisah ini, maka rencana Yudas Iskariot itu sangat mulus, bukan? Alkitab mengatakan, pergilah Yudas. Saudara, dengan bebas Yudas bisa bertemu dengan kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait Allah dan berunding dengan mereka. Bahkan dengan mulus Yudas bisa mendapatkan uang daripada mereka. Saudara-saudara, kita seringkali berpikir, kalau perjalanan kita lancar, kita sebut sebagai pintu terbuka. Dan selalu kita mengasosiasikan, ini adalah pimpinan Tuhan. Tuhan yang membuka pintu. Namun saudara, kita tidak boleh salah. Bahwa iblis pun bisa membuka pintu bagi kita. Dan pintu itu adalah pintu celaka. Saudara, kita harus sangat waspada. Kita harus sangat dekat dengan Tuhan. Kita harus sangat berdoa sungguh-sungguh. Kita harus minta hikmat Tuhan di dalam mengambil keputusan. Apatah lagi ketika kita punya rencana. Apatah lagi ketika kita kepepet. Apatah lagi waktu kita menderita. Apatah lagi waktu kita membutuhkan sesuatu. Saudara, bukankah iblis bisa masuk di sana? Saudara, kita ingat Tuhan Yesus ketika dia lapar. Iblis mencobai dia, bukan? Dengan apa yang dia butuhkan, bukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, jikalau kita ingin menang, mengatasi pencobaan si iblis, tidak ada jalan lain kecuali engkau dan saya berdekat dengan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, mendengar firman-Nya,
dan senantiasa taat kepada pimpinannya dan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, pintu yang terbuka dalam hidup kita tidak selalu Tuhan yang buka bagi kita. Ada kalanya iblis bisa membukakan pintu itu bagi kita. Disitulah saudara, kita perlu bertumbuh menjadi dewasa sehingga kita peka akan kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami di tengah-tengah dunia yang banyak pencobaan, supaya kami yang bisa dicobai, supaya kami bisa menang atas pencobaan. Karena kami selalu berpegang kepada tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.